Gus Dur sendiri pernah mengundang kontroversi karena mencoba pernah melontarkan gagasan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel. Bukan cuma cantik, tetapi juga prestasinya sangat gemilang. Sebuah kehormatan sekali bagi Wahid Foundation untuk bisa menghadirkan pembicara-pembicara hebat, Mbak Koni dan Mbak Dina Sulaiman, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat secara terus-menerus dengan berbagai tulisan dan pemikirannya ya secara aktif. Nah, jadi kita mencoba menghadirkan sebuah isu yang menarik ya soal bagaimana hubungan Timur Tengah ini, terutama Israel dan Palestina, berkaitan dengan dinamika terakhir setelah adanya perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara Bahrain dan UAE dengan disaksikan oleh Presiden Trump. Saya punya memori yang sangat kental yang sampai sekarang saya simpan ya. Ketika tahun 80-an saya ikut bapak saya ya, waktu itu saya ingat bapak memakai kaos warna biru dan saya duduk di pangkuan beliau, di pangku di mobil ya. Kaosnya tulisannya adalah Solidaritas untuk Palestina. Itu Gus Dur jadi ketua DKJ dan beliau mengorganisir sebuah malam Solidaritas untuk Palestina ya, dan diantaranya menghadirkan Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri ke Jakarta. Itu debut pertama dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi ada memori-memori luar biasa yang memang melekat pada saya secara pribadi tentang hubungan antara Palestina dan Israel. Nah, namun kemudian dengan beranjaknya waktu, saya juga lebih terekspos dengan berbagai macam jaringan yang dimiliki Gus Dur berkaitan dengan Israel. Kami sempat ketemu dengan misalnya dengan Yitzhak Rabin, bisa ketemu juga dengan beberapa tokoh-tokoh perdamaian dari Israel yang menginginkan perdamaian, juga bertemu dengan berbagai macam kelompok Jewish associations yang juga menginginkan hal yang sama. Bahkan Gus Dur ketika menjadi presiden sempat membuka komunikasi baik dengan Perdana Menteri Israel pada waktu itu dan juga dengan Presiden Yasser Arafat. Selang hanya berapa waktu ketemu dua-duanya dengan maksud untuk membuka ada normalisasi hubungan dan mencoba untuk membuat adanya sebuah solusi damai yang lebih permanen. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan Gus Dur secara aktif untuk mencoba menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Palestina sendiri kita sering melihat, mendengar masih ada konflik yang terjadi antara dua kubu, Hamas dan Fatah. Jadi tentu ini menyisakan kegelisahan bagi kita semua. Mungkin nggak sih terjadi normalisasi hubungan yang kemudian berujung kepada sebuah pengakuan two-state solution ya bagi kedua negara. Tentu bagi kami itu solusinya tetap adalah pengakuan kedua negara. Ya, tidak bisa hanya satu negara saja. Itu kerangka posisi kami dari sejak awal. Nah, Gus Dur sendiri pernah mengundang kontroversi karena mencoba pernah melontarkan gagasan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, ya, dengan alasan bahwa kita selama ini sebetulnya telah melakukan banyak sekali hubungan bisnis to bisnis dengan banyak perusahaan-perusahaan Israel, tetapi melalui perusahaan-perusahaan cangkang yang berbasis di Singapura, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya, sehingga keuntungannya tidak didapatkan oleh Indonesia sendiri sebagai sebuah negara, ya, tapi didapatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang alasan yang kedua, Indonesia telah membuka hubungan diplomatik bahkan, bukan cuma hubungan dagang, dengan negara-negara yang sebetulnya masih, dengan negara-negara yang tidak mengakui Tuhan. Ya, kira-kira begitu, yang tidak mengakui Tuhan, yaitu negara seperti China dengan ideologi komunisnya misalnya, dan negara lain. Nah, tetapi justru Israel adalah negara yang masih teistis, ya, jadi teistis, jadi masih mengacu kepada pengakuan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga bagi Gus Dur tidak masuk akal kalau kemudian kita tidak membuka hubungan apapun dengan mereka. Nah, alasan yang ketiga bagi Gus Dur adalah kalau kita ingin menjadi mediator yang adil, tentu kita harus mengundang kedua belah pihak ke meja perundingan, sehingga bisa didengar perspektif dari dua sisi dan bisa menghasilkan solusi yang lebih adil. Kami
di sini di Wahid Foundation selalu berpegang kepada apa yang telah diucapkan oleh Gus Dur bahwa peace without justice is just an illusion. Ya, bahwa perdamaian, kita upayakan perdamaian seperti apapun, kalau tidak ada keadilan di dalamnya, maka itu hanyalah sebuah ilusi. Nah, dalam hal ini keadilan seperti apa yang harus dihadirkan untuk masyarakat kedua negara? Nah, jadi posisi Indonesia di mana dalam hal ini? Posisi Indonesia apakah kita hanya pasif saja, ataukah kita perlu ikut untuk memberikan saran, memberikan support terhadap upaya-upaya yang ada? Banyak negara-negara Timur Tengah yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Contohnya, ya misalnya Sultan Qaboos yang bertemu dengan Netanyahu. Ya. Lalu kemudian disusul dengan beberapa negara lain yang juga melakukan langkah-langkah yang sama. Nah, Indonesia posisinya di mana? Dan kalau Indonesia diam saja, kira-kira kita akan ketinggalan kereta enggak? Kira-kira ketika kita ingin melakukan memenuhi harapan atau aspirasi yang telah diamanatkan oleh para founding fathers kita, bahwa kita punya amanah untuk ikut bekerja sama menciptakan ketertiban dunia, langkah seperti apa yang harus kita lakukan? Kita cukup dewasa dan terbuka untuk berbicara tentang hal yang sensitif, tanpa perlu dibumbui dengan kepentingan-kepentingan politik sesaat. Isu Israel-Palestina adalah isu yang emosional, kita semua mengerti soal itu. Tetapi dalam kesempatan webinar kali ini, mari kita coba berbicara lebih rasional, melihat masalahnya secara lebih rasional, dan semoga bisa lahir sebuah gelombang pemikiran dan juga gerakan baru yang lebih besar, yang bisa ikut mengantarkan Indonesia menjadi pemain yang diperhitungkan untuk bisa ikut mencapai perdamaian di Timur Tengah. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi kepada para pembicara hebat dan para penanggap yang telah bersedia hadir pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan meridhoi semua langkah-langkah kita untuk mencoba urun saran, urun rembuk bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, shalom, dan selamat siang buat semuanya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Yeni, apalagi ada gambaran beliau masih ingat bagaimana ayahandanya membawa beliau, memangku beliau dengan baju birunya itu. By the way, saya pakai baju biru ini sengaja loh sebenarnya. Ingat banget. Menurut saya, kalau dari pertanyaan barusan, saya sih yakin sekali negara-negara Turki ini termasuk ini ya, yang termasuk tentang dan Iran. Sebenarnya ini bahasa bahwa mereka tidak lagi menganggap Israel itu sebagai terlarang gitu. Nah, tadi menarik begitu Mbak Yani menyatakan, terus Indonesia sikapnya seperti apa? Karena kalau kita lihat misalnya dari diagram lah kemarin, siapa yang setuju, siapa yang abstain gitu ya. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, dan siapa yang diam. Indonesia itu masuk kotak yang diam. Gitu. Padahal ini disayangkan sekali. Mbak Yeni juga bilang tadi soal Jared Kushner ya. Dan menurut saya itu zaman Gus Dur masih di istana, Mbak Yeni itu bisa jadi Jared loh. Beneran. Aku pas lihat Jared, waduh ini bisa Bu Yeni Wahid nih gitu. Anyway. Kalau dilihat sebenarnya sih kalau saya melihat banyak hal yang membuat saya yakin ini menjadi satu stepstone yang penting sekali ya. Terutama kalau kita lihat wawancaranya Jared tanggal berapa tuh, dia yakin sekali bahwa 100% Arab ini malah akan memasuki normalisasi dengan Israel. Karena menurut Jared sendiri itu sangat rasional. Nah, kalau kita bicara rasional, memang saya melihatnya gini ya, banyak hal yang terkait Israel itu akhirnya memikat ya. Terutama untuk negara-negara Arab itu atau negara Teluk adalah bagaimana daya pikat teknologi. Daya pikat teknologi Israel itu sangat fantastis gitu. Even Amerika saja kan banyak berguru atau belajar atau bekerja sama gitu dengan Israel. Contohnya dengan Skylord, drone yang baru di-deploy tanggal 8 September kemarin. Dan sekali lagi juga itu sebenarnya kemampuan teknologi, kemampuan pertahanannya gitu kan, itu semua akhirnya memaksa negara-negara itu akhirnya membuka mata. Nah, menjadi menarik, memang tadi saya makanya sangat suka pada saat Bu Yeni membukanya dengan menyatakan bahwa Indonesia ini mau kemana. Kebetulan kan saya terlibat di pertahanan, saya terlibat juga di dunia defense ya. Memang betul banyak sekali kerugian yang kita miliki jika kita tidak membuka hubungan dengan Israel. Apalagi tadi kembali bahwa negara Mbak ini bilangnya bahwa
negara yang teis tadi ya, atau ateis tadi, coba antara Cina dengan negara kita misalnya, itu kenapa kita malah nggak bisa menerima? Itu kan satu poin yang sangat menarik. Nah, menurut saya sendiri, kalau saja di Indonesia ini bisa berani ya, ini kayaknya saya langsung aja to the point ya. Mungkin permasalahan paling besar kita nggak pernah berani, kita tuh nggak jujur. Sebenarnya kalau dilihat dari kepentingan nasional, Indonesia itu punya kepentingan nasional yang besar loh Israel. Saya termasuk salah satu orang yang kecewa dengan pidato Pak Jokowi kemarin di PBB. Saya berharap beliau itu akan mention tentang Abraham Accord, tapi bukan saja dari kepentingan Palestina. Saya sepakat bahwa kita harus mendukung Palestina, harus membantu Palestina. Tapi doesn't mean kita tuh harus meninggalkan kepentingan nasional kita. Jadi saya tuh kemarin berharap sebenarnya ada lampu hijau dari Indonesia, sebenarnya juga untuk memberikan signal bahwa kita tuh bisa saja membuka juga hubungan diplomatik dengan Israel. Kenapa tidak? Even negara yang bermusuhan sudah 7 turunan lah istilahnya kan, itu bisa, kenapa kita enggak? Kalau dari faktor defense industry, itu banyak sekali hal yang kita bisa capai. Saya mau ceritakan saja, mungkin juga menyinggung sampaikan Bu Yeni tadi ya. Saya pernah terlibat misalnya saat ingin mendamaikan Israel Palestina, diundangnya juga oleh HMI gitu, karena waktu itu saya masih menjadi salah satu orang yang dengar lah di HMI. Begitu kami mau mengundang itu, memang ada beberapa negara Islam yang diundang. Tapi begitu saya tanyakan siapa yang dari Israel akan hadir, apakah dari Tel Aviv Uni, apa dari mana, mereka bilang nggak boleh masuk Israelnya. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya adalah arti bahwa kita nggak paham apa sih makna perdamaian. Kita nggak mungkin mendamaikan orang ketika kedua pihak, ketiga pihak, atau berapapun pihak yang terlibat tidak duduk bersama. Nah, di kita ini ada kesalahpahaman besar tentang memahami Israel. Seolah-olah Israel itu sudah buruk aja. Negara di mata Indonesia itu negara merah ya. Kalau Amerika kan cenderung mengatakan negara-negara ajaib itu merah. Nah, mungkin Israel itu di mata kita itu negara merah. Padahal kalau dilihat ya, banyak hal yang sebenarnya kita harusnya malu terhadap Israel. Kalau saya sih melihatnya gitu. Contoh, kita masuk ke keberagaman agama dan bagaimana kita menerima perbedaan. Di Israel itu ada kaum Druze yang tinggal di dataran tinggi Golan. Dan mereka itu tadinya full bukan bagian dari Israel. Tapi ketika Golan Heights menjadi part of Israel, maka the Druze ini terpecah. Jadi ada yang tinggal di sisi musuh dan tanda kutip, dan yang separuh lagi karena terbelah oleh Median Line, itu ada di sisinya Israel. Apa yang terjadi dengan bangsa Druze? Mereka ini bangsa yang keyakinan agamanya, keyakinan politik, itu meyakini sekali di mana tanah kamu pijak, disitulah kamu harus berbakti kepada negeri. Jadi bayangkan dia punya saudara di seberang sana yang sekarang menjadi musuh gitu ya. Tapi di sini dia sudah tetap karena lahannya di situ, tinggalnya di situ, lahirnya di situ, dia harus mencintai Israel. Dan apa yang terjadi? Dia sangat mencintai tanah airnya itu. Dia biasanya orang Druze itu menjadi tentara di bagian infanteri atau di bagian intelijen, karena dia tuh punya kemampuan seperti orang aborigin. Dia melihat tanah, mencium tanah, masuk hutan atau apa, dia tuh langsung sense. Ini berapa menit yang lalu, berapa jam lalu tuh ada apa. Jadi mereka seringkali dibawa untuk baris depan lah kalau di tentara, di IDF. Israel menghormati sekali sikap Druze seperti itu. Apa yang diberikan oleh Israel? Bayangkan negara yang dianggap begitu begitu kejam gitu kan terhadap Palestina. Dia memberikan Druze itu area sendiri loh, seperti kita memberikan kepada Aceh. Jadi dia punya bendera sendiri, dia punya perayaan, dan kaum Yahudi pun menghormati sangat gitu dengan Druze yang hanya percaya 5 nabi. Kan Druze ini menurut saya jadi campuran ya, kalau saya pelajari secara sekilas dari apa yang orang-orang Druze miliki gitu ya. Mereka tuh mencampurkan antara Islam atau agama Islam dan Kristen, tapi cuma memilih nabi-nabi yang terpilih di mata mereka. Kemudian mereka mencampurkannya dengan pemikir-pemikir besar lah, Plato segala macam itu, dan tambah lagi Hinduism. Jadi ini agama yang menurut saya menjadi sangat menarik, dan Druze itu harus baik turunan. Kembali kepada Druze sendiri, saya yang sangat salut. Begitu kita masuk area itu, kita tuh harus menghormati bendera dia, menghormati tata tertib dia, menghormati adat istiadat dia. Bayangkan, ini juga membawa saya bicara bahwa saya kadang-kadang tuh agak marah ya kalau orang selalu menganggap Israel itu mencaplok. Anggaplah saya nggak ngerti Israel, walaupun saya pernah tinggal di sana. Kita ini perang, ya kan? Dia jadi negara pun bukan dia yang mau, Inggris yang menentukan kok. Terus tiba-tiba dia diperangi,
di perang terus dia menang daerah yang dia menangkan perang itu kan otomatis menjadi daerah dia. Tapi kemudian dia dianggap mencaplok. Nah, maksudnya sejarah kesananya itu tentang perang 6 hari, Yom Kippur, semua itu mesti kita lihat dari perspektif jangan semata melihat kita seolah-olah membela mati tapi nggak tahu persoalannya apa. Mungkin saya pun tadinya berpikir seperti itu ya, seolah-olah Israel itu jahat banget gitu, tidak memberikan hak kepada Palestina, kejam gitu. Tapi coba kita balik posisi kita ya, Indonesia ini gede banget, jadi susah membayangkan kalau Indonesia ini mengalami apa yang dirasakan oleh orang Israel. Yang kalau bahasa mereka pun tidur nggak bisa tidur seperti kita tutup mata gitu. Selalu matanya sebelah terbuka karena ancaman itu tiap saat. Karena Indonesia ini besarnya 1000 kali Israel. Jadi mau Timur lepas gitu, kita cuma oke deh Timur lepas mungkin sedihnya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Terus udah. Tanahnya segitu-gitunya gitu. Satu hal itu. Kedua, dia merasa itu janji Tuhan. Dan itu tertulis di kitab manapun yang kita percaya. Janji Tuhan bahwa mereka akan kembali ke tanah itu, bayangkan dong, di exile ribuan tahun bisa balik gitu. Sehingga buat dia itu betul-betul tanah air itu harga mati lah. Harga mati yang dibuktikan dengan segalanya, bukan kita seperti sekarang, harga mati belum dibuktikan. By the way, sebentar lagi sudah mau selesai, kayak udah 12 menit ya. Jadi intinya adalah dia itu sangat sadar kedaulatan itu di atas segala-galanya, sehingga apa? Dia sangat mandiri. Mandiri dalam masalah surveillance, mandiri dalam masalah defense industrinya, mandiri dalam teknologi, mandiri even dalam segala aspek gitu. Itu yang membuat mereka sadar karena kedaulatan mereka itu nggak boleh terganggu sama sekali. Dan itu menurut saya menjadi pelajaran buat Indonesia yang seringkali overlook atas apa yang diberikan negeri ini, bangsa ini, negara ini, pemimpin ini, atas semua kemudahan dan kenyamanan. Jadi sekali lagi melihatnya, karena sekali lagi saya mengikuti sejarah dia itu ya, sejarah orang-orang terbuang. Kalau saya menyebutnya selalu adalah orang Israel itu orang-orang yang terbuang, tapi karena jadi Tuhan dia dikembalikan. Nah, mungkin kalau ada yang sempat ke Israel, sempatkan sekali lagi kalau nggak bisa sempat, malas lah belajar sejarah Israel untuk paham cara berpikir orang Israel, adalah main ke museum Holocaust dia. Saya cuma mau ceritakan saja di tembok terakhir di museum Holocaust. Itu tahu nggak apa yang ditulis? Dan itu saya nangis. Dia ditulis begini, ketika semua bangsa Israel dimusnahkan, ya gitu kan dia ingat perang Nazi dan lain-lain. Dia tanya di tembok cuma tulisannya gitu, ketika bangsa Israel dimusnahkan, seluruh dunia itu kemana? Kenapa kita semua terdiam? Itu aja dulu pembukaan saya, terima kasih.